Selamat datang kembali. Hari ini kita akan membongkar satu ide yang kelihatannya sederhana, tapi ternyata, sangat mendalam. Idenya dari buku Playing to Win karya A.G. Lovely dan Roger Martin. Dua nama besar ya, mantan CEO P&G dan seorang pemikir strategi ulung. Betul. Nah, buku ini bilang kalau strategi itu intinya adalah serangkaian 5 pilihan yang saling terkait. Ada mau menang seperti apa, mau main di mana, bagaimana cara menangnya, lalu apa kemampuan inti kita, dan sistem manajemennya. Dan dari kelima itu, kita akan fokus ke pilihan nomor 4, yang seringkali jadi kunci segalanya, kemampuan inti. Ini bukan sekedar daftar semua hal yang perusahaan Anda bisa lakukan, bukan. Ini tentang menemukan, dengan jujur, apa sih kekuatan super Anda yang sesungguhnya? Tepat, kekuatan yang membuat Anda bisa menang. Bukan cuma ikut meramaikan persaingan. Siap untuk kita bedah habis-habisan? Tentu, dan ini bagian yang paling menarik sekaligus paling sulit. Karena kemampuan inti atau core capabilities itu adalah mesin di balik strategi Anda. Dialah yang membuat pilihan main di mana dan cara menang jadi masuk akal dan yang penting bisa dijalankan. Tanpa mesin yang pas, strategi terbaik pun hanya akan jadi angan-angan di atas kertas. Yang akan kita lihat nanti lewat contoh raksasa seperti P&G adalah betapa brutalnya proses untuk menemukan apa yang benar-benar jadi inti kekuatan mereka. Brutal ya? Saya suka kata itu. Iya, di tengah ratusan hal yang mereka klaim kuasai. Karena ini langsung membawa kita ke sebuah cerita. Ada sebuah rapat offsite para petinggi P&G. Bisa Anda bayangkan suasananya? Para pemimpin dari berbagai divisi dan fungsi kumpul. Oke. Mereka dikasih satu tugas. Tulis semua kekuatan P&G. Hasilnya, papan-papan tulis di seluruh ruangan itu penuh dengan lebih dari 100 kekuatan. Nah, persis. Dan disinilah jebakannya. Kalau Anda merasa punya 100 kekuatan, itu artinya Anda tidak benar-benar tahu apa kekuatan Anda. Itu baru daftar aktivitas. Cuma daftar ya? Iya. Untuk mengubah daftar panjang itu menjadi strategi, mereka butuh filter yang sangat tajam. P&G menetapkan 3 saringan yang tidak bisa ditawar. Pertama, apakah kemampuan ini memberikan keunggulan kompetitif yang nyata, terukur, dan bisa dikembangkan lagi di masa depan? Oke, jadi harus lebih unggul dari kompetitor, bukan cuma merasa jago. Betul. Bukan cuma kita bagus dalam hal ini, tapi kita lebih bagus dari pesaing dan itu menghasilkan sesuatu. Itu yang pertama. Itu filter pertama. Lalu? Filter kedua. Apakah kemampuan ini relevan dan penting untuk mayoritas bisnis kita? Artinya, ini bukan kekuatan yang hanya berguna untuk merek deterjen, misalnya. Tapi juga harus bisa dipakai untuk divisi popok bayi atau produk kecantikan. Harus bisa lintas divisi. Kalau hanya spesifik di satu area, itu namanya kompetensi unit, bukan kemampuan inti perusahaan. Masuk akal. Jadi harus bisa jadi senjata andalan di banyak medan perang, bukan cuma di satu pertempuran kecil. Dan yang ketiga? Ini yang paling krusial, filter ketiga. Apakah kemampuan ini benar-benar menjadi penentu kemenangan? Penentu ya? Iya. Jika kita tidak memiliki kemampuan ini, atau jika kemampuan ini hanya setara dengan pesaing, apakah kita akan kalah? Jadi, ini adalah pembeda sejati antara menang dan kalah di pasar. Sesuatu yang jika dihilangkan, seluruh bangunan strategi bisa runtuh. Nah, di sini nih semuanya jadi sangat menarik. Dari 100 lebih potensi itu, setelah disaring dengan 3 kriteria brutal tadi, P&G keluar hanya dengan 5 kemampuan inti. 5. Ini yang jadi kompas mereka selama 1 dekade. Cuma 5 ya? Cuma 5. Yang pertama, pemahaman konsumen yang mendalam. Kedua, inovasi. Ketiga, pembangunan merek atau brand building. Keempat, kemampuan masuk ke pasar, go-to-market ability. Dan kelima, skala global. Betul. Dan yang harus Anda ingat, ini bukan sekedar daftar belanjaan. Ini adalah sebuah sistem. Sistem yang saling mengunci dan memperkuat. Coba pikirkan, pemahaman konsumen yang mendalam itu jadi bahan bakar untuk inovasi yang lebih relevan, kan? Iya. Inovasi yang hebat melahirkan produk unggulan yang jadi fondasi untuk membangun merek yang kuat dan dicintai. Merek yang kuat didukung oleh eksekusi di toko-toko yang sempurna dan jangkauan skala global. Wow. Menciptakan sebuah benteng yang luar biasa sulit ditembus. Tunggu dulu, tapi kalau kita lihat daftarnya, inovasi, pembangunan merek, bukankah itu terdengar agak generik? Semua perusahaan besar pasti bilang mereka inovatif dan jago bangun merek. Tentu.
Apa yang membuat ini jadi kemampuan inti P&G yang spesial, bukan cuma jargon korporat? Pertanyaan bagus sekali. Nah, disinilah letak perbedaannya. Bagi banyak perusahaan, inovasi itu sebuah departemen atau target. Bagi P&G, itu adalah sistem yang terintegrasi. Pemahaman konsumen yang mendalam mereka itu bukan sekedar riset pasar. Mereka punya antropolog dan psikolog yang tinggal bersama keluarga di berbagai negara untuk melihat bagaimana mereka mencuci baju atau bercukur. Wow, sampai segitunya? Iya. Wawasan itu kemudian langsung masuk ke laboratorium R&D mereka yang skalanya masif untuk menciptakan produk seperti Tide Pods. Kemudian, kemampuan pembangunan merek mereka bukan cuma soal iklan yang bagus, tapi tentang menciptakan narasi emosional yang konsisten selama puluhan tahun. Oke. Jadi, ini bukan sekedar klaim, tapi sistem yang terbukti dan sulit sekali ditiru. Oke, sekarang saya paham. Ini bukan tentang apa yang mereka lakukan, tapi bagaimana mereka melakukannya secara sistematis dan saling terhubung. Teorinya kuat, tapi saya penasaran bagaimana sistem ini diuji dalam situasi beresiko tinggi. Anda sempat singgung soal akuisisi Gillette? Ah, iya. Itu kan pertaruhan miliaran dolar. Bagaimana kelima kemampuan ini benar-benar berperan di sana? Tepat. Ini adalah ujian pamungkas. Sebagian besar merger dan akuisisi, seperti yang kita tahu, gagal total dalam menciptakan nilai tambah. Seringnya begitu. Seringkali karena ego atau hitung-hitungan finansial semata. Akuisisi P&G atas Gillette di tahun 2005 itu pertaruhan raksasa. Tapi keyakinan mereka bukan cuma karena Gillette punya merek hebat seperti Mach 3 atau Duracell. Bukan cuma itu ya? Bukan. Keyakinan itu datang dari analisis bahwa kelima kemampuan inti P&G bisa disuntikkan ke dalam Gillette untuk membuatnya jauh lebih kuat. Disuntikan? Iya. Gillette sudah cocok dengan peta di mana bermain P&G, juga cocok dengan cara menang P&G. Tapi sihirnya terjadi ketika P&G bertanya, bisakah pemahaman konsumen kami yang mendalam membuat inovasi Gillette lebih tajam? Bisakah skala global kami membuat produk Gillette menjangkau lebih banyak desa di India? Jawabannya adalah ya. Ada sebuah cerita yang luar biasa dari proses ini yang benar-benar menggambarkan kekuatan pemahaman konsumen yang mendalam itu. Oke. Setelah akuisisi, tim Gillette ditugaskan mengembangkan pisau cukur baru untuk pasar India. Seorang ilmuwan senior dari lab mereka di Reading, Inggris, awalnya skeptis. Menurut cerita Chip Burke yang waktu itu memimpin Gillette, ilmuwan ini bilang, buat apa kita jauh-jauh ke India? Di Reading juga banyak orang India. Kita rekrut saja mereka untuk riset di sini. Sikap yang sangat umum di perusahaan multinasional kan? Merasa sudah paling tahu dari kantor pusat. Betul sekali. Tapi untungnya, tim itu tetap dikirim ke India. Beberapa bulan kemudian, ilmuwan yang sama ini menceritakan pengalamannya kembali. Dan menurut Burke, matanya sampai berkaca-kaca saat bercerita. Wah. Dia tidak hanya mewawancarai orang, dia tinggal berhari-hari dengan seorang pria lokal, mengamatinya bercukur setiap pagi di sebuah gubuk kecil. Disitulah momen pencerahan itu datang. Momen ahanya ya? Iya. Pria itu bercukur bukan dengan air panas mengalir dari keran seperti di barat. Dia hanya punya secangkir kecil air dingin. Hasilnya, pisau cukur multibilah modern yang canggih itu langsung mampet oleh sisa rambut dan busa. Tentu saja. Karena tidak ada tekanan air panas untuk membilasnya. Sesuatu yang tidak akan pernah terpikirkan di laboratorium di Inggris. Sebuah wawasan yang sederhana, tapi mengubah segalanya. Wawasan inilah yang melahirkan Gillette Guard. Gillette Guard, betul. Bukan versi murah dari pisau cukur barat, tapi produk yang didesain dari nol, bilah tunggal, dengan sisir pengaman dan kepala yang terbuka agar mudah dibilas dengan sedikit air. Harganya pun disesuaikan. Hasilnya, Laris manis. Gillette Guard jadi pisau cukur terlaris di India hanya dalam 3 bulan. Itu bukti nyata bagaimana kemampuan inti P&G bisa menciptakan nilai yang bahkan Gillette sendiri belum temukan. Wow. Kisah ilmuwan itu luar biasa. Itu benar-benar menunjukkan arogansi yang bisa muncul saat kita merasa sudah tahu segalanya. Dan bagaimana kerendahan hati untuk benar-benar melihat konsumen bisa mengubah total sebuah produk. Tapi itu baru satu kemampuan. Bagaimana dengan yang lain? Misalnya skala global. Apakah itu hanya berarti kami besar? Jauh lebih dari itu. Skala global P&G itu adalah kemampuan operasional. Mari kita lihat tantangan teknis integrasi P&G dan Gillette. Anda punya 2 perusahaan raksasa, masing-masing dengan sistem TI, rantai pasok, sistem keuangan yang rumit. Pasti pusing sekali menggabungkannya. Tentu, CEO P&G saat itu, Filippo Passerini, ditugaskan untuk menggabungkan semuanya. Standar industri untuk proyek sebesar ini adalah 3-4 tahun.
3-4 tahun. Iya, dengan berbagai drama dan kegagalan. Tim PNG dengan memanfaatkan pengalaman dan sistem yang sudah mereka bangun berhasil melakukannya hanya dalam 15 bulan. 15 bulan. Cepat sekali. Pasar ini menghitung setiap hari yang bisa mereka percepat dari jadwal itu menghemat perusahaan sekitar $4 juta. $4 juta per hari. Iya, jadi skala global di sini bukan cuma soal ukuran, tapi soal efisiensi, kecepatan, dan kemampuan mengeksekusi integrasi kompleks yang bisa menghancurkan perusahaan lain. Jadi pemahaman konsumen melahirkan produk yang tepat, dan skala global memastikan produk itu bisa dibuat dan didistribusikan secara efisien. Semuanya saling terkait. Tepat. Ini membawa kita lebih dalam ke ide yang Anda sebut tadi, sistem. Di buku itu mereka mengutip konsep dari Michael Porter yang disebut sistem aktivitas. Bisa tolong jelaskan apa maksudnya? Tentu, ini adalah lompatan dari sekedar punya kekuatan menjadi punya keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Michael Porter berargumen bahwa keunggulan sejati tidak datang dari melakukan satu hal dengan sangat baik. Itu mudah ditiru. Gampang ditiru ya? Iya. Keunggulan sejati datang dari bagaimana serangkaian aktivitas yang Anda pilih saling menguatkan satu sama lain, menciptakan jaring yang rumit dan unik. Pesaing mungkin bisa meniru satu benang dari jaring Anda, tapi mereka tidak bisa meniru seluruh jaringnya. Oke, jadi bukan cuma punya pedang yang tajam, tapi juga perisai yang kuat, baju zirah yang ringan, dan semuanya dirancang untuk bekerja bersama. Begitu kira-kira? Analogi yang sangat bagus. Bayangkan Anda menggambar peta sistem aktivitas PNG. 5 kemampuan inti tadi adalah kota-kota utamanya. Lalu Anda tarik garis-garis jalan tol yang menghubungkan mereka. Oke. Ada jalan tol dua arah antara pemahaman konsumen dan inovasi. Inovasi yang bagus juga membangun jalan tol menuju pembangunan merek. Dan skala global adalah semacam sistem logistik raksasa yang membuat segalanya efisien. L'Oreal atau Unilever mungkin bisa membangun satu kota yang menyaingi P&G, misalnya di bidang pembangunan merek. Tapi mereka akan kesulitan membangun seluruh jaringan jalan tol yang menghubungkan semuanya itu. Jadi sistemnya yang jadi keunggulan ya? Sistem inilah yang menjadi keunggulan P&G, bukan satu aktivitas tunggal. Dan ini juga yang membuat perusahaan menjadi lebih dari sekedar kumpulan merek-merek kan? Ada konsep lain yang disebut batang penguat atau reinforcing rods. Kedengarannya seperti istilah konstruksi. Apa maksudnya itu? Betul sekali. Ini adalah cara untuk menguji apakah sebuah struktur korporat, misalnya kantor, divisi, benar-benar memberi nilai tambah. Bayangkan divisi perawatan rambut P&G. Di bawahnya ada merek seperti Head and Shoulders dan Pantene. Oke. Pertanyaannya, apakah keberadaan divisi perawatan rambut ini membuat Head and Shoulders lebih kuat daripada jika ia berdiri sendiri? Pertanyaan yang tajam. Batang penguat ini adalah nilai tambah yang diberikan oleh level di atasnya. Bisa lewat aktivitas bersama, misalnya satu laboratorium riset canggih yang melayani semua merek, atau transfer keterampilan, memindahkan manajer terbaik dari satu merek ke merek lain. Aturan mainnya kejam, tapi sederhana. Jika biaya untuk menjalankan divisi ini lebih besar daripada nilai tambah yang diberikannya kepada merek-merek di bawahnya, maka divisi itu seharusnya tidak ada. Jadi setiap lapisan dalam organisasi harus bisa menjawab pertanyaan. Kenapa Anda ada di sini? Nilai apa yang Anda berikan ke level di bawah Anda? Itu menuntut disiplin yang luar biasa ya. Tepat. Tidak ada ruang untuk birokrasi yang hanya demi birokrasi itu sendiri. Semuanya kembali ke pilihan. Kalau kita rangkum semua ini, rasanya pelajaran utamanya sangat jelas. Bermain dengan kekuatan Anda, playing to your strengths, itu bukan berarti melakukan semua hal yang Anda bisa. Justru sebaliknya. Benar. Ini tentang keberanian untuk membuat pilihan sulit. Memilih untuk berinvestasi secara besar-besaran hanya pada segelintir kemampuan inti yang benar-benar penting, yang saling menguatkan. Dan yang secara langsung memungkinkan Anda untuk menang di arena yang telah Anda pilih. Dan ini relevan untuk Anda, siapapun yang mendengarkan. Baik itu perusahaan besar maupun tim kecil. Ya, baik Anda memimpin perusahaan Fortune 500, sebuah startup, atau bahkan sebuah tim kecil. Pertanyaannya pada dasarnya sama. Dari semua hal yang kita lakukan, apa 2 atau 3 aktivitas yang harus kita lakukan jauh lebih baik daripada orang lain untuk bisa menang? Dan yang lebih penting lagi, bagaimana kita bisa merancang agar aktivitas-aktivitas itu saling mendukung dan menciptakan sebuah sistem mini yang sulit ditiru. Sebuah perenungan yang kuat.
Ini bukan soal menambah aktivitas, tapi justru soal mengurangi dan memperdalam. Benar. Dan ini membawa kita pada satu pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Buku ini dan semua pemikiran strategi yang baik selalu mengingatkan kita bahwa tidak ada strategi yang bertahan selamanya. Pasti akan berubah. Anda berhasil mengidentifikasi dan membangun sistem aktivitas yang membuat Anda menang hari ini, pertanyaan selanjutnya yang harus menghantui Anda adalah, perubahan tunggal apa di industri Anda, bisa itu teknologi baru, pergeseran budaya, atau munculnya pesaing dari sektor yang tak terduga, yang jika terjadi, dapat membuat seluruh sistem kekuatan yang Anda bangun dengan susah payah ini menjadi usang dalam semalam.